Perkenalkan saya Salsa. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Rifai. Oke, next. Pertanyaan pertama adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Nah, menurut saya ada beberapa alasan atau penyebabnya, seperti adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan, atau kurangnya penguasaan kaidah penulis ejaan, kurangnya ketelitian dalam menulis ejaan, atau yang lebih sering terjadi adalah seringnya melihat atau mendengar tulisan yang salah. Nah, di bawah ini saya memiliki beberapa contoh tulisan ejaan yang salah. Yang pertama adalah fotokopi. Nah, fotokopi ini merupakan ejaan yang salah. Yang pembenarannya adalah fotokopi. Yang kedua adalah kata apotik. Yang pembenarnya adalah apotek. Selanjutnya adalah kata antri. Yang pembenarannya adalah antrai. Yang keempat adalah resiko. Yang pembenarnya adalah risiko. Yang kelima adalah nasihat. Yang pembenarnya adalah nasihat. Ya, selanjutnya. Nah, faktor apa yang menyebabkan terjadinya, belum, maaf. Yang kedua adalah langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman diringkas dari kutipan asli. Jadi kutipan asli lalu kita ringkas. Nah, ini contohnya. Dari Alex Sobur 2001 halaman 11 menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dan dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supersegmental. Nah, itu merupakan kutipan yang masih asli. Nah, terus kita bedah menjadi langkah yang pertama, yaitu nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman. Menjadi Alex Sobur tahun 2001 halaman 11 menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dan suatu kesatuan yang koheren. Nah, langkah yang kedua adalah nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan tanpa halaman. Kita ambil inti dari kutipan asli. Contoh, Alex Sobur 2001 halaman 11 menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supersegmental. Menjadi Alex Sobur 2001 tanpa menyebut nama halaman menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal subjek. Nah, langkah yang ketiga adalah nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman, tanda kurung buka taruh belakang karena baris atau barisnya lebih dari 4 atau pas 4. Nah, contohnya Karol mengungkapkan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Nah, itu adalah contoh kutipan asli yang kita rubah menjadi
Carroll mengungkapkan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah 4, yaitu nama pengarang ditulis lengkap dan dalam kurung dengan tahun dan tanpa halaman. Inti dari kutipan asli. Contohnya, mengungkapkan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carroll tahun 1961 halaman 10. Kita ubah menjadi tanpa menggunakan halaman. Menjadi mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur. Carroll 1961. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah perbedaan bibliografi dengan biografi. Jelas di sini sangat berbeda. Bibliografi atau daftar kepustakaan merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel atau bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian atau hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Jadi, bibliografi merupakan daftar pustaka. Contohnya adalah Khazanudin Muhammad 2003, Kamus Istilah Drama Kembang Yayasan Kasih. Nah, contoh yang kedua adalah Ansori Muhammad 2004, Pengantar Psikologis Bandung Yayasan Jiwa Indonesia. Nah, sedangkan ini adalah contoh biografi. Apa sih biografi itu? Biografi itu merupakan sebuah teks yang berisi pengalaman atau riwayat hidup seseorang yang dimulai dari dia lahir hingga dia meninggal, yang ditulis oleh orang lain. Jadi enggak orang itu sendiri yang menuliskan riwayat hidupnya. Nah, contohnya adalah kisah dari Bill Gates. Bill Gates ini lahir di Washington, Amerika Serikat pada 28 Oktober pada tahun 1955. Pada usia 13 tahun, Bill Gates ini menempuh pendidikan di Lakeside School. Pada tahun 86, Bill Gates ini mulai mengenal komputer, dan Bill Gates ini dapat menguasai bahasa program komputer dengan waktu yang cepat. Pada tahun 75, beliau berhasil mendirikan Microsoft dengan seorang temannya yaitu Paul Allen. Disitulah Bill Gates berpikir bahwa teknologi semakin berkembang di masa yang akan datang. Nah, terus selanjutnya hingga pada saat tahun 90, Bill Gates ini berhasil membuat sistem operasi dan akhirnya Bill Gates berhasil menjadi orang terkaya di dunia. Namun hal ini tidak membuat si Bill Gates ini angkuh, sombong atau arogan, melainkan ini menjadi manusia dermawan yang dibuktikan dengan Bill Gates membuat yayasan yaitu Bill and Melinda Gates Foundation. Nah, selanjutnya, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Seperti contohnya, setiap hari Minggu saya berolahraga 1 jam dengan bersepeda di tanam. Terus, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Selanjutnya, sedangkan kata pukul adalah menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi.
Seperti contoh, acara itu akan dimulai pukul 10 pagi. Yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7. Ya. Selanjutnya adalah bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Oke. Adapun pendapat pakar bahasa mengenai hakikat bahasa menurut KBBI pada 2001 halaman 88, bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Beranjak dari pendapat para pakar, secara umum dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbiter yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Nah, selanjutnya adalah mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan dan sertai 5 contoh kesalahan tersebut. Oke. Tanda baca adalah salah satu unsur penting dalam kalimat. Dalam suatu kalimat, tanda baca memberikan arahan atau intonasi maupun penggalan yang tepat. Apabila terdapat kesalahan, kesalahan tersebut dapat berakibat kesalahpahaman. Tanda koma. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Contohnya adalah pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti kata hubung sebelum tetap diberi tanda koma. Selanjutnya, nah contohnya adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Dia menjadi penjeda. Nah, salahnya itu enggak ding. Udah benar. Terus yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Ya. Terus selanjutnya adalah contoh ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Nah, contohnya adalah di saat dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nah, yang keempat adalah tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembagian. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kelima adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Seperti contohnya Halim Amran, tahun 1976, Politik Bahasa Nasional Jilid 1, Jakarta, Pusat Bahasa. Maaf karena tadi kepotong karena HP saya lobet, saya kembali untuk menjelaskan pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma. Jelaskan dan sertai contoh penggunaan tersebut. Yang pertama adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian
setelah kata ungkapan yang memerlukan penjelasan atau detail dalam naskah drama diletakkan setelah nama tokoh di antara jilid atau nomor dan halaman dan sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Seperti contohnya, Dika membeli buah durian, mangga, anggur, dan jeruk. Lalu nama, lalu tempat tinggal dan tanggal lahir. Seperti Pondok Pelita, tanggal 20 April tahun 97. Selanjutnya. Nah, sedangkan tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Seperti contohnya, hari sudah pagi, aku segera berangkat sekolah. Terus kriteria karyawan antara lain, seperti lulusan SMK, boleh sedang kuliah, jujur, dan komunikatif. Selanjutnya. Nah, yang ke-8, soal ke-8 adalah jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena menurut saya kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing, seperti contohnya, karena menjadi tersangka dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa itu di drop out oleh pihak sekolah. Karena menurut saya drop out ini kata serapan atau bahasa asing, jadi kita perlu untuk menggunakan huruf miring seperti ini. Jadinya seperti karena menjadi tersangka dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa itu di drop out oleh pihak sekolah. Jadi drop out-nya itu diberi garis miring. Terus contoh selanjutnya adalah Orea sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Menurut saya ini salah karena apa? Karena Orea sativa ini merupakan bahasa asing, jadi kita perlu untuk memberikan tanda miring untuk kata Orea sativa. Seperti Orea sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini soal terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah dan berikan contoh kesalahan tersebut dan sertai pembenarannya. Oke, di awalnya vokal itu apa sih? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, sedangkan huruf konsonan itu apa sih? Huruf yang selain A, I, U, E, O. Nah, di sini saya tekankan lebih ke G, H, dan N. Contohnya seperti kesalahan penulisan konsonan. Contohnya, saya tidak mendapat izin sehingga saya mendapat alpha. Kenapa salah? Karena di bagian sehingga itu merupakan kurang huruf G. Ya, pembenarannya adalah saya tidak mendapat izin sehingga saya mendapat alpha. Contoh kesalahan penulisan vokal adalah bus untuk pergi sekolah. Mengapa salah? Karena di bagian sekolah tidak terdapat E. Seharusnya adalah bus untuk pergi sekolah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada jawaban saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.